شق البحار. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Saudara jemaah, bapak, ibu-ibu, hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala, kita bisa melanjutkan kembali pembahasan tafsir kita. Dan insya Allah pertemuan kita kali ini kita akan masuk surat yang baru. Dan kita berdoa kepada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala memberikan hidayah kepada kita bisa menyelesaikan tafsir surat yang baru ini. Yaitu kita akan masuk pada surat Al-Humazah. Dan surat Al-Humazah ini adalah surat Makkiyah yang diturunkan sebelum hijrahnya Rasulullah SAW ke Madinah. Dan surat ini menceritakan tentang bagaimana kondisi orang-orang kafir dari karakter mereka, karakter orang-orang kafir tentang kehidupan dunia mereka. Dan karena mereka itu memiliki sebuah karakter, akhirnya nanti mereka pun dihukum oleh Allah Ta'ala nanti di akhiratnya. Allah Ta'ala berfirman, wailul likulli humazatil lumazah. Celaka bagi setiap al-humazah, orang-orang yang suka mengumpat, lumazah, orang-orang yang suka menghina. Alladzi jama'a malau wa'addadah, yaitu orang-orang yang suka mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Yahsabu annama lahu akhladah, dia mengira, menganggap bahwa hartanya itu bisa mengekalkan dia di dunia. Kalla, sekali-kali tidak. Itu anggapan yang keliru. La yunbadzanna fil hutamah, nanti mereka akan dilempar di sebuah neraka namanya hutamah, neraka hutamah. Wa ma adraka mal hutamah, apakah kamu tahu apa itu neraka hutamah? Narullahil muqadah, yaitu al-muqadah yang dinyalakan. Allati tattali'u 'alal afidah, api ini akan nembus sampai ke jantung mereka. Innaha 'alaihim muqsadah, dan mereka dimasukkan dalam api dan apinya itu ditutup. Fi amadin mumaddadah, dan mereka akan diikat di tiang-tiang ketika di neraka hutamah ini dan ditutup. Surat ini menceritakan bagaimana karakter orang-orang kafir, sampai Allah Ta'ala menyebutkan bagaimana hukuman mereka nanti ketika di hari kiamat nanti. Allah Ta'ala menyebutkan di sini wailun. Wail itu terjadi perbedaan juga di antara para ulama. Ada yang mengatakan wail itu doa kecelakaan, semoga celaka, itu semoga binasa. Yaitu wail itu sebuah doa. Ada juga ulama yang mengatakan wail itu hukuman. Kebinasaan dan kecelakaan itu akan tercurah. Kalau ini pasti berarti kebinasaan dan kehancuran itu, kecelakaan akan menimpa kepada orang-orang yang suka mengumpat. Ada juga yang mengatakan wail itu sebuah lembah di neraka.
Wail itu adalah sebuah lembah di neraka, yaitu lembah wail disediakan bagi orang-orang yang suka mengumpat dan orang-orang yang suka mencaci. Dan di sini Allah Ta'ala menyebutkan tentang karakter mereka itu. Karakter mereka itu ada dua di sini. Karakternya itu ada dua. Yang pertama, karakter mereka itu suka merendahkan orang lain. Kemudian yang kedua, karakter mereka itu rakus akan harta. Ini, kalau mereka sudah punya harta yang banyak, nanti mereka itu karakternya akan merendahkan orang lain. Sehingga dua karakter ini berkumpul dari orang-orang kafir. Yaitu karakternya apa? Mereka itu suka merendahkan orang mukmin. Kemudian yang kedua, karakter mereka itu rakus akan harta dunia. Karena mereka itu beranggapan harta dunia itu bisa mengekalkan mereka. Nah, sehingga dua karakter ini, ketika sudah berkumpul dua ini, dan ini kata para ulama mengatakan itu sebab akibat. Jika dua ini sudah berkumpul, maka akibatnya nanti dia itu nanti akan rusak karakternya itu. Kalau sudah dua ini berkumpul, merendahkan orang lain, demikian juga suka mengumpulkan harta. Yang pertama, Allah telah sebutkan karakter mereka itu orang. Allah sebutkan mereka dengan dua julukan. Wailul likulli humazah lumazah. Jadi karakter mereka itu humazatil lumazah. Humazah dan lumazah. Itu sifat. Ini dua sifat. Sifatnya humazah dan sifatnya itu lumazah. Humazah dan lumazah itu sama dalam sifat merendahkan orang lain. Oleh itu kata Imam Ibnu Katsir, beliau mengatakan yazdarin nas wa yantaqisu bihi. Humazah dan lumazah itu orang-orang yang biasa merendahkan manusia. Orang yang biasa merendahkan manusia dan mencela mereka. Sehingga berarti lumazah dan lumazah itu sama-sama apa? Mencela orang-orang yang mencela orang lain. Tetapi para ulama berbeda pendapat dan panjang sekali khilafnya itu. Perbedaannya itu pada cara mencelanya. Cara mencelanya itu apa? Di sini dibedakan humazah dan lumazah. Keduanya itu dua kalimat ini sama-sama mencela, sama-sama merendahkan. Tetapi yang menjadi perbedaan itu dengan cara apa merendahkannya itu. Kalau Imam Ibnu Katsir beliau lebih merojihkan al-humazah itu bil qaul dengan ucapan, sedangkan lumazah mencela dengan perbuatan. Perbuatan itu bisa dengan isyarat tangan, bisa dengan isyarat mata. Tujuannya apa? Orang itu paham dengan adat budaya kita. Kalau orang itu mengisyaratkan tangan seperti itu merendahkan, paham orang itu. Seperti budaya kita itu. Jadi sudah menjadi budaya. Demikian juga isyarat mata. Isyarat mata atau terkadang isyarat lisan, gerakan mulut. Ya kan, seperti orang menjulurkan lidah itu kan biasanya kan untuk merendahkan. Walaupun dia nggak ngomong. Walaupun dia itu nggak ngomong. Demikian juga isyarat jari. Demikian juga pandangan mata, gerakan mata. Demikian juga alis yang bergerak itu terkadang orang itu paham kalau itu mencela. Oleh itu perbedaannya itu kalau beliau kata Imam Katsir al-humaz itu bil qaul. Kalau humazah itu mencela orang lain dengan ucapan, kalau lumazah mencela orang lain dengan perbuatan, dengan sikap. Kalau pendapat yang lain, ya, terjadi khilaf panjang. Imam Ibnu Katsir menyebutkan khilafnya itu panjang sekali itu. Kalau Imam Ar-Rabi bin Anas itu beliau mengatakan kalau humazah itu mencela di depan orang langsung, jadi di depan mukanya. Jadi ketika orang itu mencela manusia di depan mukanya langsung di hadapan dia, itu namanya humazah. Yaitu orang yang mencela di hadapan orang yang dicela langsung di depannya itu namanya humazah. Sedangkan lumazah orang yang mencela di belakang orang itu, yaitu seperti riba. Yaitu orang mencela tapi mencela ketika orangnya itu nggak ada.
Sedangkan mencela ketika orangnya ada di depannya langsung dicela, itu di depan mukanya itu dia itu dicela, maka itu humazah. Itu kata Imam Rabi bin Anas. Jadi kalau Rabi bin Anas belum mengatakan semuanya itu sama-sama mencela, tapi bedanya itu kalau humazah itu di depan mukanya, di hadapannya, sedangkan lumazah itu di belakangnya. Kalau Imam Qatadah, Al-Imam Qatadah beliau mengatakan yang dinamakan dengan humazah, lumazah itu adalah orang-orang yang mencela dengan lisan dan dengan mata. Jadi kalau humazah itu, ini kata Imam Qatadah, demikian juga Imam Mujahid. Beliau mengatakan humazah itu bil yad wal ain. Kalau humazah itu dengan tangan dan mata, yaitu mencela dengan tangan, gerakan tangan, isyarat tangan, dan dengan gerakan mata. Kalau lumazah itu bilisan. Ini berbeda, kebalikannya dari Imam Lukathir. Sebagian lagi mengatakan, ulama mengatakan, kalau humazah itu luhumun nas, yaitu humazah itu orang yang mencela dengan cara ghibah, yaitu mencelanya itu dengan cara ghibah. Itu kalau orang ghibah mencela orang lain ketika orang itu nggak ada, itu namanya humazah. Jadi intinya di sini para ulama itu berbeda pendapat tentang masalah celaan, bentuk celaan itu kayak apa. Dan Allah Ta'ala itu hanya menyebutkan secara umum bahwasanya sifatnya orang kafir itu mereka suka mencela orang lain. Mereka itu suka merendahkan orang lain, mencela orang lain. Disifati dengan sifat humazah, lumazah. Dan di sini kata Imam Katsir, kalau intinya itu walaupun khilaf panjang, intinya itu kalau humazah, kalau kata beliau kata Imam Katsir, humazah itu dengan ucapan, kalau lumazah itu dengan perbuatan. Intinya semua cara yang digunakan manusia untuk merendahkan orang lain, maka itu merendahkan orang lain itu masuk dalam ayat ini, dan itu termasuk bentuk kesombongan. Bentuk kesombongan itu ketika orang itu merendahkan orang lain. Dan orang yang sombong itu, Rasulullah SAW itu menyebutkan orang yang sombong dia itu tidak akan masuk surga. La yadkhulul jannata man kana min fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada satu titik kesombongan. Akhirnya Rasulullah SAW ditanya, ya Rasulullah, bagaimana kalau seandainya ada orang suka pakaiannya itu bagus, sandalnya bagus, rumahnya bagus, mobilnya bagus, kita itu suka dengan itu. Maka Rasulullah SAW mengatakan, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu maha indah dan Allah itu suka yang indah-indah. Maka kalau kita itu pakainya indah, itu bukan sombong. Kita itu punya rumah yang bagus, itu bukan sombong. Kita punya mobil yang indah, itu bukan sombong, karena Allah itu indah. Allah itu suka yang indah-indah. Tapi Rasulullah mengatakan, walakinnal kibr, yang namanya sombong itu batarul. Yang pertama, orang sombong itu orang yang menolak kebenaran. Kemudian yang kedua, orang sombong itu apa? Wa ghamtun nas, dan merendahkan orang. Orang yang sombong itu kalau kita sebutkan hadis ini berarti orang sombong itu sifatnya dua. Kesombongan itu ada dua. Yang pertama sombong kepada Allah, kemudian yang kedua sombong kepada manusia. Sombong kepada Allah itu dengan cara menolak kebenaran, karena al-haqqu min indillah, kebenaran itu datangnya dari Allah Ta'ala. Kalau ada kebenaran kemudian kita tolak karena orangnya yang membawa, kita itu melihat itu orangnya. Siapa yang membawa kebenaran itu? Oh, karena yang membawa itu kebenaran itu anak kecil, kita tolak. Karena yang membawa itu adalah istri kita tolak. Karena yang membawa kebenaran itu adalah orang yang kita benci, kita tolak. Kita menolak kebenaran yang datang dari Allah karena orangnya. Karena orang yang membawa, berarti dia sombongnya kepada Allah Ta'ala. Dan itu sombong yang paling parah. Sombong yang paling parah itu sombong dengan Allah Ta'ala, dengan cara menolak kebenaran yang datang dari Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, sombong dengan manusia. Dengan cara apa? Merendahkan mereka. Sombong dengan cara merendahkan manusia. Berarti sombong itu ada dua. Sombong kepada Allah dengan cara menolak kebenaran yang datang dari Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, sombong kepada manusia dengan cara merendahkan mereka.
Al-Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, beliau memiliki ucapan bagus sekali ketika ditanya masalah tafsir ayat ini, Al-Humazah dan Lumazah ini. Akan saya bacakan ucapan beliau dalam kitab Majmu' Fatawa jilid yang ke-16 di dalam bab masalah tafsir. Dan Majmu' Fatawa itu kumpulan fatwa-fatwa Ibnu Taimiyah. Itu namanya Majmu' Fatawa, terkumpul sampai hampir 30 lebih juz jilid. Dan itu bukan tulisan beliau langsung, beliau tidak mengumpulkan tulisan sebanyak itu, bukan, tetapi itu fatwa. Jadi beliau ada yang tanya, dijawab dengan lembaran kertas, kemudian dijawab surat-surat seperti itu, surat-surat fatwa itu. Setelah itu nanti datang seorang ulama yang mengumpulkan semuanya. Dan rupanya paling banyak manuskrip itu tulisan tangan. Tulisan-tulisan tangan Syekhul Islam itu malah kebanyakan itu di Eropa. Karena ketika perang salib kaum muslimin kalah, orang-orang Eropa itu membawa kitab-kitab kaum muslimin yang masih tulisan tangan. Kemudian sama mereka dibaca, kemudian diterjemahkan dengan bahasa Inggris dan digali. Akhirnya dengan membaca kitab ulama-ulama salaf ini, ulama-ulama Islam itu, akhirnya Eropa sekarang itu jaya teknologi mereka. Dan itu sumbernya dari mana? Sumbernya dari ulama Islam yang mereka kembangkan. Sedangkan orang-orang muslim sekarang meninggalkan kitab ulama mereka. Kita lebih senang mengikuti orang-orang barat, yang mana orang barat majunya itu karena kitab-kitab ulama-ulama kita. Begitu ketika zaman kejayaan Islam, orang barat itu gak ada apa-apanya. Orang-orang Eropa itu gak ada apa-apanya. Mereka kalau mau belajar teknologi, datanya ke negeri Islam. Dan kitab-kitab Islam itu semuanya masih terjaga di sana. Tetapi tidak boleh dibawa pulang ke negeri Islam, gak boleh. Akhirnya waktu itu kerajaan Saudi Arabia itu membiayai dana besar untuk mengumpulkan kitab-kitab Ibnu Taimiyah itu, dan dikumpulkan sampai terkumpullah namanya Majmu' Fatawa. Dan orang-orang atau orang-orang Eropa pun ketika mereka membaca tulisan Ibnu Taimiyah itu sampai mereka takjub. Kemudian mereka mengatakan kitab ini akan menjayakan dunia manusia. Itu kalau seandainya manusia itu mempelajari kitabnya beliau, pasti teknologi itu jaya. Kenapa? Kitab yang sangat indah sekali itu, tulisan-tulisan atau ilmu yang sangat luar biasa. Akhirnya apa? Kitabnya beliau diterjemahkan dengan bahasa Inggris, digali. Dengan digali akhirnya kuat mereka itu, dunia mereka itu. Setelah itu apa? Mereka membuat, orang-orang barat itu membuat sebuah julukan supaya apa? Supaya orang-orang muslim itu menjauhi kitabnya beliau. Akhirnya apa? Dikenallah namanya Wahabi. Ya. Tujuannya apa? Supaya orang muslim itu menjauhi kitab-kitab salaf itu. Dan mereka kan mengatakan itu dalam julukan mereka itu, Wahabi itu dedengkotnya siapa? Ibnu Taimiyah. Padahal apa? Muhammad bin Abdul Wahab itu jauh sekali masanya dengan Ibnu Taimiyah itu, jauhnya luar biasa itu. Kan Muhammad bin Abdul Wahab kan baru itu, Saudi Arabia berdiri baru berapa tahun kan itu. Ibnu Taimiyah sudah lama sekali itu. Kalau seandainya julukan Wahabi, jauh sekali Ibnu Taimiyah, jauh sekali itu. Dan kitab yang sangat luar biasa, apalagi muridnya juga Imam Al-Qayyim itu tulisannya mantap sekali. Bicara masalah teknologi canggih, apalagi bicara masalah di dalam kitab banyak kitab beliau itu masya Allah luar biasa, membahas masalah teknologi yang luar biasa zaman itu. Akhirnya apa? Digali sama orang-orang kafir itu. Dan dari kitab-kitab beliau itu orang-orang kafir setelah itu mengembangkan teknologi mereka sampai akhirnya orang-orang barat sekarang canggih, tapi mereka membuat tipuan supaya orang-orang muslim itu menjauhi kitab-kitab salaf. Dengan cara apa? Ditakut-takuti dengan gelar Wahabi lah atau dan yang lainnya itu. Padahal kitab beliau luar biasa. Nah, di sini saya akan membacakan fatwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika beliau ditanya tentang masalah ini. Ditanya tentang masalah ayat wailul likulli humazatil lumazah. Dan itu nanti kita akan mengetahui tentang kehebatan beliau. Jawabannya itu bagus sekali. Saya akan bacakan lafadznya. Beliau menjawab ketika ditanya tentang tafsir surat ini, maka beliau mengatakan, qauluhu, firman Allah Ta'ala, wailul likulli humazatil lumazah, celaka bagi setiap orang yang humazah dan lumazah. Siapa itu? At-ta'an, orang yang suka mencela. Al-ayyab, at-ta'an al-ayyab, dan orang yang suka merendahkan. Setelah itu beliau mengatakan, kama qala ta'ala,
sebagaimana itu sudah Allah isyaratkan dalam surat Al-Qalam. Dalam surat Al-Qalam ayat ke-11 itu sudah Allah Ta'ala isyaratkan tentang sifatnya mereka juga, itu hamazin masya'in binamin, yaitu mereka itu hamaz. Hamaz itu kayak humazah, dari kalimat sama hamazah. Kalau di atas itu humazah wazannya itu fu'alah, kalau ini hamaz, hamaz itu timbangannya itu fa'al, yaitu menunjukkan sighah mubalaghah. Kama qala ta'ala hamazin masya'in binamin. Wa qala ta'ala, demikian juga Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Taubah ayat ke-58 menceritakan sifat orang-orang munafik ketika mencela kaum muslimin yang sedekah. Allah Ta'ala berfirman, wa minhum may yalmizuka fis shadaqah. Ada di antara mereka, wahai Rasulullah, ada di antara orang-orang munafik itu yang mencela engkau, yalmizu, dari kalimat lamazah. Ya, kalau di ayat kita kan kita bahasan lumazah. Wa minhum may yalmizuka fis shadaqah. Ada di antara mereka orang-orang munafik itu yang mencela engkau, wahai Rasulullah, dalam sedekah kamu. Allah Ta'ala juga berfirman dalam surat Taubah ayat 79, alladzina yalmizunal mutawwi'ina minal mu'minin. Orang-orang, yaitu orang-orang munafik yang mencela kaum mukminin yang ingin bersedekah dengan kemampuan mereka, akhirnya dicela. Nah, berarti kalau kita perhatikan itu humazah dan lumazah itu sama-sama celaan. Itu sama-sama celaan, dan itu sifatnya orang-orang kafir, sifatnya orang-orang munafik. Yang ketika melihat kaum muslim itu berbuat kebaikan, akhirnya mereka celah. Orang-orang munafik itu kan ketika melihat kaum muslimin dalam perang Tabuk, mereka itu bersedekah untuk menjayakan Islam, karena Islam itu butuh harta, perjuangan itu butuh harta. Akhirnya ada seorang muslim itu yang datang kepada Rasulullah, dan dia itu sedekahnya itu sedikit sekali, karena di rumahnya nggak ada apa-apa. Akhirnya kata orang-orang munafik itu mengatakan, sedekah kayak gini sedikitnya Allah nggak butuh ini. Sedekah sedikit kayak gini itu nggak akan diterima sama Allah Ta'ala itu. Tiba-tiba datang seorang sahabat yang sedekahnya banyak sekali itu. Akhirnya orang munafik celah juga ini. Ini orang-orang yang sedekahnya banyak itu pasti ini supaya dipuji orang itu. Dan Allah pun nggak akan terima itu sedekahnya banyak seperti itu. Sehingga bahwa orang mukmin ketika mereka itu berjuang untuk membela agama Allah, ada yang membela dengan harta karena punya harta banyak, ada yang nggak apa-apa. Walladzina la yajiduna illa judahum. Orang-orang munafik itu tidak melihat orang mukmin kecuali kesungguhan mereka membela agama. Akhirnya apa? Sakhiru minah, mereka itu mencela itu orang-orang mukmin karena berjuang untuk agama mereka. Nah, dan itu biasa sifatnya orang-orang kafir kayak gitu. Orang-orang mukmin seperti orang-orang munafik juga seperti itu. Nabi Nuh saja ketika bangun kapal itu, kullama marra alaihi, ketika setiap orang dari kaumnya itu melewati, sakhiru minah, sungainya apa? Mencela Nabi Nuh itu. Dan itu kebiasaan orang kafir, kebiasaan orang-orang munafik. Kebiasaannya apa? Mencela orang-orang yang beriman, mencela Nabi, mencela para pengikut Nabi, itu dicela. Orang yang mengamalkan sunnah dicela, orang yang mengamalkan ibadah dicela, dan itu biasa mereka, karakternya mereka itu. Akhirnya Nabi Nuh itu menjawab celaan mereka. Ketika Nabi Nuh bikin kapal, dan setiap mereka melewati kapalnya Nabi Nuh yang sedang dibangun, mesti mereka mencela. Akhirnya Nabi intaskhuru minna fa inna naskhuru minkum kama taskhurun. Kalau seandainya kamu sekarang mencela saya, mencela kita, tidak ada masalah. Kita nanti akan mencela kamu, ya, seperti kamu itu sekarang mencela kita itu. Dan kamu nanti akan tahu itu siapa nanti akan selamat itu. Itu apa? Biasa karakter manusia itu, apalagi orang kafir munafik itu kayak gitu. Setelah itu saya mengatakan wal hamzu asyad. Tetapi dua ini, jadi ada dua kan? Tadi disebutkan ada dua. Celaan itu ada dua, humazah dan lumazah. Ada humazah dan lumazah. Kata beliau, al-hamzu asyad. Celaan memakai humazah itu lebih parah daripada celaan pakainya lumazah. Jadi kalau kita perhatikan itu ayatnya, wailul likulli humazatil lumazah. Kenapa disebutkan tartibnya humazah dulu kemudian baru lumazah? Karena tartibnya sesuai dengan parahnya. Nah, itu maksudnya itu apa?
humazah disebutkan lebih awal daripada lumazah? Karena humazah itu celaannya lebih parah daripada lumazah. Jadi kalau kita takar-takar ini semuanya sama-sama mencela itu, tetapi humazah itu lebih parah celaannya daripada lumazah. Kenapa? Beliau mengatakan li'annal hams ad-daf'u bisyiddah. Kenapa? Karena asal kata hams dalam bahasa Arab itu asal katanya itu ad-daf'u bisyiddah, mengeluarkan sesuatu dengan kerasnya, yaitu menghentakkan gitu. Jadi hukum asalnya hams itu secara bahasa itu artinya menghentakkan dengan kuat sekali. Berarti kalau dia itu humazah, mencela dengan hentakan yang keras sekali, sehingga orang yang dicela itu sakit sekali hatinya itu, dalam sekali sakitnya itu namanya hamas. Begitu kalau humazah itu mencela orang sampai dalam sekali celaannya itu namanya humazah. Kenapa? Karena asal kata hamas itu adalah ad-daf'u bisyiddah, itu mengeluarkan sesuatu dengan keras sekali, itu menghentakkan sesuatu dengan keras. Oleh karena itu huruf yang keluar dengan hentakan keras itu dinamakan dengan huruf hamzah. Hamzah itu kan keras sekali. A, I, U, A itu kan harus keras sekali, itu harus dihentakkan itu. Yaitu munculnya dari halq, yaitu dari dalam itu kan dihentakkan sekali, keras sekali, sehingga dinamakan dengan hurufnya itu huruf hamzah. Oleh itu kalau kita itu berlindung dari syaitan, syaitan pun juga untuk menyesatkan manusia itu pakainya hamzah juga. Oleh itu Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat 97, wa qul rabbi a'udzubika min hamazati syayatin. Katakan Rasulullah, rabbi a'udzubika, Tuhanku saya berlindung kepada engkau, min hamazati syayatin, dari hamazahnya syaitan. Syaitan itu untuk menyesatkan manusia itu, mereka itu menyesatkan dengan hamazah. Hamazah itu apa? Hamazah ini disebutkan oleh para ulama itu adalah as-sarq, kayak dibanting dengan kuatnya itu. Jadi syaitan itu untuk menyesatkan manusia itu jeratannya itu kayak bantingan kepada orang itu, hentakannya keras sekali itu. Nah itu Rasulullah SAW juga mengatakan ketika diberitakan seperti itu, wa qul rabbi a'udzubika min hamazati syayatin. Katakan wahai Rasulullah, Tuhanku saya berlindung kepada engkau dari hamazati syayatin, hamzahnya syaitan. Akhirnya Rasulullah SAW berdoa, a'udzubillahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Itu termasuk lafaz ta'awudz. Termasuk lafaz ta'awudz kan seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Wahai Tuhanku, saya berlindung kepada engkau dari syaitan yang jauh dari, yang terlempar dari rahmat Allah, min hamzihi, dari hamznya, yaitu dari apa? Dari suaranya, bantingannya, hentakannya yang kuat untuk menghentakkan kita keluar dari keimanan itu. Wa nafkhihi, dan cekikannya, ketika syaitan itu mencekik kita. Wa nafthihi, dan dari tiupannya, bisikannya. Nah, itu berarti kalau kita perhatikan itu lafaz hamas. Hamas itu celaan yang sangat dalam sekali, itu namanya hamas. Jadi kayak hentakan, jadi celakan itu kayak hentakan yang kuat sekali menimpa hati kita, sampai akhirnya kita itu sedih sekali dengan celaan itu. Kenapa? Karena celaan itu dalam sekali itu. Itu yang dinamakan dengan hamas. Setelah itu beliau mengatakan walamzu kadzam wal ain. Wal ain, sedangkan kalau lames itu kayak orang mencela dan merendahkan, tetapi nggak terlalu dalam, tidak terlalu dalam sebagaimana dalamnya hamas. Kemudian beliau mengatakan, ini saya sebutkan, saya bacakan semua ucapan Imam saya bersama bagus sekali. Kemudian beliau mengatakan fa'innal humazata wal lumazata. Jadi kalau kita belajar bahasa Arab, itu ada namanya wazn. Wazn itu timbangan. Jadi harokat ini timbangannya itu apa? Timbangannya seperti ini. Kalau timbangannya seperti ini berarti maknanya ini. Jadi dari harokat itu kelihatan. Contohnya misalkan kalau kita mengatakan anakatibud dars, katib itu kalau orang mengatakan katib, nah itu berarti timbangannya itu fa'il. Fa'il itu berarti pelaku. Berarti kalau katib timbangannya itu fa'il, berarti artinya orang yang melakukan.
Katib berarti saya itu penulis. Tapi kalau saya katakan maktub, nah berarti timbangannya itu apa? Maf'ul, timbangannya itu wazan itu pakai fa'ala. Maf'ul, kalau maf'ul itu artinya objek. Artinya objek berarti apa? Ya, maf'ul berarti kalau maktub berarti ditulis. Itu namanya timbangan. Dari itu kelihatan itu artinya itu. Oleh itu kan kita belajar bahasa Arab itu indahnya apa? Kalau kita itu membaca Al-Quran itu, oh ini kayak gini, ini berarti kalau kayak gini itu timbangannya ini. Kalau timbangannya kayak gini berarti dalam bahasa Arab itu maknanya ini. Itu bisa kelihatan itu. Itu bisa kelihatan dan itu hanya bisa kita pelajari dengan bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesia nggak ada. Kalau bahasa Indonesia itu nggak ada. Nah, kalau kita itu membaca humazah dan lumazah, wazan humazah itu wazannya fu'alah. Wazannya itu fu'alah, humazah, fu'alah. Kata beliau, huwallazi yaf'alu dzalika katsiran. Namanya wazan humazah dan lumazah fu'alah itu menunjukkan sering sekali dikerjakan. Jadi kalau sering sekali dikerjakan itu wazannya fu'alah. Jadi fu'alah itu menunjukkan seringnya. Gitu. Jadi itu namanya timbangan pakai itu. Dan itu lagi berarti kalau kita katakan wailul likulli humazatin lumazah. Humazah itu berarti apa? Orang yang sering hames. Hames itu perbuatannya. Hames itu merendahkan, mencela. Kalau di bahasa kita itu kan macam-macam itu. Celaka bagi setiap orang yang nanti kan macam-macam itu, karena bahasa kita itu kan celaan, cacian, makian. Itu bedanya apa? Coba bedanya apa? Cacian dan makian bedanya apa? Ya, sama, yang bahasa Indonesia sama itu. Bahasa Indonesia kayak gitu, paham orang ketika ngomong, tapi kalau di antara kata ini dan kata ini bedanya apa? Bingung kita itu. Kenapa? Karena itu nggak ada di bahasa kita itu. Itu nggak ada di bahasa kita. Kalau di bahasa Arab bisa beda. Dua kata, walaupun artinya sama itu, tapi beda itu. Itu kelihatan dalam bahasa Arab itu kelihatan itu. Nah, kalau lumazah dan humazah, lafadznya seperti itu menunjukkan seringnya. Menunjukkan seringnya. Yaitu berarti kalau humazah itu orang yang sering mengamalkan hams. Lumazah orang yang sering sekali mengamalkan itu sampai menjadi karakter. Nah, karakter itu apa? Orang yang sering, baru dinamakan oh si fulan itu kayak gini. Si fulan itu kayak gini itu kan sebuah karakter yang nempel itu. Lah karakter itu nggak akan dinamakan orang dengan karakter itu kecuali apa? Saking kebiasaan dia. Berarti apa? Menjadi karakternya orang-orang kafir itu apa? Karakter seperti ini. Itu sering mengamalkan sesuatu, akhirnya apa? Disifati orang itu dengan sifat itu. Untuk mendapatkan gelar sifat itu harus orang itu sering sekali. Nah, berarti sampai dia itu dijuluki dengan julukan humazah dan lumazah itu menunjukkan akan seringnya dia itu mengamalkan seperti itu. Seperti yang dalam bahasa Arab ada sebuah lafaz namanya dhuhakah. Dhuhakah itu apa? Orang yang sering tertawa. Orangnya itu sampai kita, masya Allah ini si fulan itu ketemu orang mau tertawa terus itu, sembilan pun tertawa gitu, masya Allah itu. Saking seringnya orang itu meringis terus lah, akhirnya dinamakan dhuhakah. Itu meringis terus itu, masya Allah itu apa meringis loh. Sedihnya pun meringis juga itu, maksudnya itu saking seringnya orang meringis, akhirnya apa? Dinamakan dengan dhuhakah. Itu lafaz seperti itu. Lu'abah itu julukan apa? Julukan bagi orang yang sukanya canda terus itu, nggak pernah serius orang itu. Sukanya canda. Bahasa Arab orang yang suka canda sampai jadi karakter dia itu. Orang kalau mengenal si fulan itu siapa? Si fulan itu orangnya suka canda itu, sukanya jahil, nggak pernah serius itu. Nah, julukannya kalau bahasa Arab apa itu namanya? Lu'abah. Nah, berarti lumazah, humazah, dhuhakah, lu'abah itu sebuah karakter yang muncul pada diri seseorang karena seringnya orang itu mengamalkan seperti itu. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi al-humazah dan lumazah itu walaupun di dalam arti itu artinya itu orang-orang yang celaka, bagi orang-orang yang sukanya itu kalau di bahasa kita itu kan mencela, mengumpat, mencela, mengumpat,
terus mencaci, maki, ya bahasa kita itu, pokoknya bahasa yang dipakai kayak gitu. Cuma terkadang itu bedanya itu apa itu? Apa bedanya antara mengumpat dan mencela itu apa itu? Itu kita itu terkadang kita nggak biasa pakai perbedaan kata itu, kita itu nggak biasa seperti itu. Maka intinya di sini lafaz humazah dan humazah dan lumazah itu, kalau kata Ibnu Katsir itu menunjukkan alladzi yaf'alu dzalika katsiran. Orang itu sampai disifati dengan sifat itu namanya humazah dan lumazah. Oleh karena itu apa? Humazah itu walaupun ada taknya, itu mufrad, mudzakkar. Ini kalau kita belajar bahasa Arab nanti aneh lagi itu, terkadang kita belajar itu. Kan dalam bahasa Arab itu kan kata benda itu ada dua. Ada yang mudzakkar itu laki-laki. Ada yang mu'annats itu perempuan. Biasa kalau mudzakkar itu pakai tak, saburatun, papa tulis saburatun, perempuan ada taknya. Ya. Kalau yang laki-laki itu nggak ada taknya biasanya itu. Qalamun, pena, kitabun, nggak ada tak marbutonya di akhir itu. Nah itu berarti mudzakkar. Tapi terkadang ada kata-kata yang diakhiri dengan tak marbutoh, tapi itu mudzakkar. Kenapa? Karena timbangannya lain. Timbangannya lain seperti ini, humazah, lumazah, itu mudzakkar. Sehingga setelah itu apa? Allazi, bukan allati. Ini yang belajar bahasa Arab paham itu. Yang nggak belajar bahasa Arab bingung apa maksudnya pembahasannya. Kenapa kita belajar tafsir itu memang kalau belajar bahasa Arab asik gitu. Ya, maka itu terkadang kita kaget, aneh, orang belajar bahasa Arab itu kan ada namanya mudzakkar. Kalau mudzakkar itu allazi, kalau muannats itu kan allati. Lah kalau di sini kan wailul likulli humazati kan itu. Kenapa bukan allati kan itu? Kenapa allazi? Karena dia itu walaupun pakai tak marbutoh, dia itu mudzakkar. Dia itu mudzakkar walaupun ada tak marbutoh di akhirnya itu. Ya, dan dia itu mudzakkar dan dia bukan banyak, satu mufrad itu, walaupun dia itu pakainya lafaz seperti itu, mirip dengan tolabah. Kalau kan humazah kalau tolabah itu kan jamak banyak, tapi kalau ini enggak, humazah. Kata itu saya pesan mengatakan huwallazi yaf'alu dzalika katsira. Dia itu yaitu humazah dan lumazah itu orang yang sering sekali mengatakan seperti itu, sampai akhirnya disifati dengan karakter seperti itu. Nah, jadi sifatnya orang kafir pertama itu, mereka itu sifatnya itu suka merendahkan dengan baik dengan lesannya, baik dengan isyarat tangannya, baik dengan matanya, atau dengan apa saja. Kebiasaan mereka itu merendahkan. Setelah itu Allah Ta'ala berfirman, alladzi jama'a malan wa addadah. Siapa mereka itu? Humazah lumazah itu siapa itu? Alladzi jama'a malan, orang-orang yang suka mengumpulkan harta. Sukanya mengumpul ke harta, mengumpul ke duit itu. Wa addadah, dan menghitung-hitungnya. Teliti sekali hitungannya per hari itu. Uang saya masuk dan negeri setiap hari sekian. Hari ini sekian, hari ini sekian. Dihitung teliti sekali hitungannya itu. Nah, di sini kata beliau, Syekhul Islam itu, di sini Allah mensifati dua. Allah itu mensifati dua, sifatnya orang kafir, merendahkan orang. Kemudian yang kedua, sukanya mengumpulkan harta. Maka beliau mengatakan setelah itu, wasofahu bitta'ni fin nasi wal aibi lahum. Allah dalam surat Al-Humazah itu, Allah mensifati mereka itu dengan orang yang suka mencela manusia dan merendahkan orang lain, wa bijam ilmani wa ta'didi. Dan sifatnya mereka itu yang kedua, sukanya mengumpulkan harta dan ngitung-ngitung. Dan kalau ini sudah berkumpul, dua ini pasti rusak orang ini, pasti rusak, merendahkan orang dan sukanya mengumpulkan harta. Setelah itu belum mengatakan, wa hadza nadhiru qawlihi, dan itu mirip, yaitu ayat ini, wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa addadah. Kata beliau, ini ayat ini mirip dengan surat An-Nisa. Cuma nanti disebutkan mirip-miripnya itu. Dan itu nanti ada 5 tempat kemiripan itu. Al-Quran itu menyebutkan ada 5 tempat kemiripan. Pertama surat ini yang kita sebut ini, surat Al-Humazah, Lumazah. Sifatnya orang kafir itu
sukanya merendahkan. Kemudian yang kedua, sifatnya mereka itu sukanya mengumpulkan harta. Allah Ta'ala berfirman juga dalam surat An-Nisa 36-37, innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhur. Allah itu nggak akan mencintai orang yang sombong dan congkak. Siapa mereka? Alladzina yabkhulun. Mereka itu adalah orang-orang yang pelit. Allah sebutkan di sini itu juga dua juga ini. Siapa mereka itu? Yang Allah nggak cintai itu siapa? Orang yang sombong, congkak. Kemudian yang kedua, orang yang pelit, orang yang kikir itu. Nah, siapa mereka itu? Kalau kita perhatikan itu, kata beliau, kata Syekhul Islam itu, fa innal humazata wal lumazata yushbihul mukhtalal fakhur. Dalam surat itu kan Allah menyebutkan humazah lumazah. Kata beliau, humazah lumazah itu mukhtalan fakhur. Mukhtal itu sama dengan lumazah, humazah. Fakhur itu sama dengan lumazah. Itu apa? Orang-orang yang merendahkan orang lain, pasti dia itu sombong kepada dirinya itu. Kalau dia itu nggak congkak, nggak mungkin merendahkan orang. Dia itu merendahkan orang itu kenapa? Karena dia itu congkak, itu congkak yang ada dalam dirinya. Kecongkakan dia, kesombongan dia itu yang menyebabkan dia itu merendahkan orang. Setelah itu beliau mengatakan wal jama'ul musih nadhirul bakhil. Sedangkan orang yang sukanya mengumpulkan harta dan ngitung-ngitung, itu karakternya orang pelit. Nah, orang yang pelit itu apa? Orang kikir itu apa? Setiap duitnya itu dihitung. Sehingga kalau mau keluar sedikit saja tahu itu. Ini saya sedekah 5.000 ini, berarti biasanya kurang sekian. Kenapa? Karena itu aja jelimet sekali. Nah, biasanya orang-orang pelit itu, orang yang suka mengumpulkan harta itu pelitnya naudzubillah itu. Terikir sekali kalau masalah duit itu, masya Allah, terikirnya luar biasa ini. Dan kita memang kalau ketemu orang-orang yang seperti itu, masya Allah itu urusan duit, kalau disuruh jaga keuangan duit itu paling top ya semuanya itu. Terikirnya masya Allah masalah duit itu. Ya kan? Ini yang pertama, tadi ayatnya disebutkan dua. Dalam surat An-Nisa sebutkan dua juga itu. Setelah itu belum mengatakan. Kata saya belum mengatakan. Wa kadzalika nadhiruhuma. Demikian juga surat ini mirip juga dengan surat Al-Qalam. Al-Qalam ayat 11 sampai 13. Allah Ta'ala berfirman, hammazin masya'in binamin manna'il lil khairi mu'tadin athim utullin ba'da dzalika zalim. Dalam surat Al-Qalam. Jadi Allah Ta'ala menyebutkan di ayat surat Al-Qalam ayat ke-8, itu juga hampir mirip. Allah Ta'ala berfirman, wala tuti kulla halafim mahin. Kamu itu jangan taati, wahai Rasulullah, wahai Muhammad, kamu itu jangan taat kepada orang yang sukanya bersumpah, sukanya merendahkan orang, sukanya bersumpah dan sukanya menghina. Hamazin, siapa itu orang itu? Orang yang hamaz. Kalau hamaz itu pakainya wazannya fa'al. Wazannya itu fa'al. Kalau fa'al itu menunjukkan akan seringnya, menunjukkan sering. Itu namanya fa'al, saking banyaknya. Kalau itu menunjukkan banyak. Siwa mubalaghah, menunjukkan banyaknya. Dan hampir semua nama Allah itu wazannya kayak gitu. Ghafar, yang Tawwab, seperti itu. Allah Ta'ala berfirman, wala tuti kulla halafin mahin. Kamu jangan taat kepada orang-orang yang sukanya bersumpah. Dan itu kan orang-orang yang suka mendustakan agama awalnya itu. Allah Ta'ala berfirman sebelumnya itu, fala tuti ilmu kadzibin. Kamu jangan taat kepada orang yang suka mendustakan agama. Waddu law tudhinu fayudhinun. Kalau kamu itu lemah sama mereka, mereka pun nanti akan menghina kamu, Muhammad itu. Wala tuti kulla halafin mahin. Dan kamu jangan taat kepada orang yang sukanya bersumpah, sukanya itu menghina. Hamazin, dan sukanya itu hamas, sukanya itu menghina, mencela. Masya'in binamin, dan sukanya itu berjalan kesana kemari untuk menyebarkan fitnah. Manna'il lil khair. Kemudian sifatnya berikutnya itu manna'il lil khair, dan orang itu kenceng sekali dalam kebaikan itu, yaitu kalau jatuh itu kenceng tangannya itu. Mana itu apa? Pelit, menghalangi kebaikan orang.
Jadi kalau dia itu punya kebaikan itu disimpan untuk dirinya, itu nggak akan diberikan kepada orang lain. Mana itu juga menunjukkan akan parahnya orangnya itu. Mana ilil khairi mu'tadin asim, sukanya melanggar melampaui batas, asim pelaku dosa dan maksiat. Utulin ba'da dzalika zanim, utulin tapi artinya kasar. Selain itu juga orangnya itu jahat ya, orangnya itu jahat. Lah kenapa seperti itu? Angkana dzamagin wa banin, karena dia itu punya harta yang banyak dan punya anak. Biasanya kalau orang itu sudah punya harta, punya anak, punya keluarga, istri, anak, biasanya sombong sama itu. Kalau sudah sombong itu akhirnya muncul dua karakter. Karakternya apa? Yang pertama, sukanya merendahkan orang. Kemudian yang kedua, pelit, kikir, bakhil. Sehingga dinamakan dengan mana. Kalau disebutkan dalam Al-Quran itu beberapa lafaz itu kan Allah Ta'ala mengatakan, kamu itu dalam masalah sedekah itu, karena Allah Ta'ala itu menggambarkan sebuah metode sedekah yang terbaik itu kan, ada orang yang sedekah itu model tangannya itu dibuka lipat-lipat. Allah Ta'ala mengatakan wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika wala tabsutha kullal basti fataqud maluman mahsura. Kamu itu jangan menjadikan tangan kamu itu terikat kenceng di leher kamu itu, yaitu masalah sedekah. Kenceng, pegangan tangannya itu kenceng sekali kayak estradius itu, kencengnya itu masya Allah itu nggak lepas-lepas itu. Duitnya itu dipegang itu kenceng sekali semuanya itu. Jadi kalau mau sedekah sedikit itu sampai ada orang tanya ke saya itu, dia punya perusahaan itu. Saya itu kalau mengeluarkan zakat itu kayak jantung saya itu mau lepas gitu. Lah akhirnya saya tanya kok bisa gitu. Jadi kayak saya itu mau dicabut roh saya gitu. Akhirnya saya tanya kenapa kok bisa kayak gitu. Akhirnya dia mengatakan, saya kalau mengeluarkan zakat itu sampai 30 juta itu, 50 juta, ternyata sampai 100 juta itu, masya Allah mengeluarkan duit segitu itu kayak mau copot jantung saya. Ya kan? Akhirnya saya tanya gini, lah sekarang duit anda itu berapa di ATM itu? Yo banyak Ustaz itu. Nah itu berarti kencang sekali megangnya duit itu. Uang zakat itu cuma berapa persen saja itu, duit kamu banyak sekali itu. Nah itu rupanya bahwa karakter memang orang-orang bakhil itu kayak gitu. Bukan berarti mereka itu nggak punya itu. Orang pelit kikir itu orang punya itu, tetapi dia melihat dirinya itu miskin terus itu, sehingga duitnya itu kencang sekali dipegang itu, ya, sampai nggak pernah lepas itu. Kencangnya tangannya itu nggak lepas-lepas itu. Maka dalam masalah sedekah itu kamu jangan kenceng itu megang duit kamu itu kayak gini, nggak pernah sedekah itu. Sedekah itu kalau mau sedekah itu buka dompet itu lama sekali itu. Lamanya kenapa? Cari yang paling kumal gitu, cari itu dulu, mana yang paling kumal, yang paling kecil itu baru dikeluarkan itu. Nah, jadi sedekahnya orang-orang yang pelit itu seperti bakhil. Berbeda sama orang dermawan. Dermawan itu kan orang sedekah dengan harta yang paling dia cintai itu. Tetapi dalam masalah sedekah itu kata Allah Ta'ala mengatakan wala tabsutha kullal bas. Tapi kamu itu jangan jadikan tangan kamu itu juga seperti ini, yaitu apa? Orang yang mubadzir dalam sedekah. Itu ada banyak orang seperti itu juga itu. Orang kalau masalah sedekah jor-joran. Tetapi kalau memberikan nafkah kepada keluarganya pelitnya, naudzubillah, ada juga orang seperti itu. Dan saya dapatkan juga ada orang kaya sekali itu, punya perusahaan. Saya pernah tidur di rumahnya di Jakarta itu, masya Allah kaya sekali orangnya itu. Dia punya perusahaan software penghitungan gaji karyawan perusahaan besar. Sampai dia itu kalau softwarenya itu masuk di sebuah perusahaan itu 2 miliar sekali masuk itu. Setelah itu nanti per bulan itu bayar, per bulan itu bayar 30 juta, 30 sampai 100, kadang sampai 300, tinggal berapa jumlah karyawannya itu. Banyak sekali, masya Allah. Sekali sedekah bisa 1 M, sampai bikin televisi dakwah. Kemudian televisi itu semua peralatan dia semuanya biayai, dan dia nggak terima sedekah dari orang itu. Masya Allah, luar biasa. Orang kalau dari luar dia itu luar biasa, dia bawanya luar biasa. Tapi kalau sama istri dan anaknya, pelitnya naudzubillah itu. Pelitnya naudzubillah itu sampai, dan itu yang cerita istrinya sendiri. Saya baru tahu saat dari istrinya itu. Saya kalau istrinya nggak cerita pun saya nggak tahu itu karakter dia sama keluarga dia. Sampai dia itu bilang sama istrinya itu, kalau kamu pengen punya duit, saya nggak akan ngasih. Kalau kamu pengen makan, kamu tak kasih duit, kerja kamu itu. Kamu harus jualan gitu.
Anaknya itu masya Allah itu kalau di rumah itu, sehingga bapaknya itu kalau keluar kota pesta di rumah itu. Tapi kalau bapaknya mau pulang, pokoknya pusing semua, stres semua itu. Kenapa? Karena kalau sama keluarganya itu pelitnya naudzubillah itu. Sampai saya itu pernah masuk rumahnya, besar rumahnya itu, di rumah mewah di Jakarta itu. Saya pulang dari Yaman, masya Allah ini. Saya dijemput di bandara itu, masya Allah ini. Pulang dari Yaman, kita nggak pernah makan daging, makan tempe, wah ini di sini makan lezat kita ini. Pasti makan enak kita di sini tuh. Akhirnya siap-siap makan siang itu pesta kita ini semuanya. Orang Yaman datangin Indonesia langsung makan pokoknya top ini kangen makanan Indonesia kan. Kita tunggu, wah ini lezat ya makanya. Rupanya sambal sama gereh makanya. Allah Akbar, kok kayak gini makanya itu. Oh kita pulang dari Yaman itu makannya cuma kayak gini itu, masya Allah itu. Akhirnya dia bilang, saat kita itu biasa makan kalau di rumah itu kayak gini kan. Allah Akbar itu. Terus berikutnya tuh apa kan itu? Rupanya apa? Ada orang yang dia itu kalau masalah sodako jor-joran itu. Tetapi kalau untuk keluarganya sendiri pelitnya naudzubillah, dan itu ada. Oleh itu Allah Ta'ala itu melarang, jangan kamu itu masalah duit itu kayak gini kenceng megang, dan jangan jor-joran juga ini. Tetapi apa? Tetapi pertengahan. Pertengahan, yaitu cari jalan yang terbaik. Bagaimana sodako menyeimbangkan antara sodako, demikian juga yang masalah keluarga itu bisa pertengahan. Setelah itu Syekhul Islam mengatakan, jadi tadi pembahasan itu seperti surah Al-Qalam. Wasafahu bil kibri wal bukhli. Di dalam ayat itu Allah mensifati kesombongan dan kekikiran, kebakhilan, sombong dan pelit. Dua karakter ini kalau sudah menyatu, rusak itu orang itu. Wa kadzalika qauluhu, demikian juga Allah Ta'ala menyebutkan dalam surat Al-Lail ayat 8. Wa amma man bakhila wastaghna. Sedangkan orang-orang yang dia itu bakhila, pelit, wastaghna, dan orang itu sombong. Kalau sudah pelit, sombong, merasa dirinya cukup, sudah merasa dirinya hebat gitu, akhirnya congkak orang itu. Maka kalau ini sudah berkumpul, dua ini sudah berkumpul dalam diri orang, pasti orang itu rusak nanti karakternya itu. Karakternya rusak, maka itu korun. Kalau kita perhatikan itu korun itu rusak seperti itu, karena pertama dia sombong sehingga sukanya merendahkan orang. Kemudian yang kedua pelit. Ya, orang itu pelit. Dan dalam bahasa Arab itu nanti ada bakhil, kemudian ada syahih, dan syuh itu lebih parah. Jadi itu tingkatan. Jadi terkadang itu dalam indahnya bahasa Arab itu ada dua kata yang sama semuanya itu, tapi ini dengan bahasa ini dengan bahasa yang lain. Itu maksudnya apa? Tingkatannya. Tingkatan itu berbeda-beda itu. Jadi tingkatannya itu bisa berbeda-beda, dan itu indahnya bahasa Arab. Oleh itu dalam bahasa Arab itu ada namanya bakhil, ada namanya orang pelit, bakhil, pelit. Ada namanya orang syahih, syuh atau syahih. Kalau syahih itu kikir, dalam bahasa itu kikir. Kalau pelit itu untuk orang lain, dia itu untuk orang lain pelit sekali itu, tetapi untuk dirinya tidak. Jadi kalau orang untuk orang lain pelit, tapi untuk dirinya tidak, itu namanya pelit. Tapi kalau kikir itu pelit untuk orang lain dan dirinya, itu orang yang pelit. Sampai ada seorang wanita sahabat itu tanya kepada Rasulullah SAW, Rasulullah, suami saya itu rojulun syahih, orang yang pelitnya naudzubillah itu suami saya itu. Ini kata istrinya yang tanya, dan itu berarti kan menceritakan aibnya suami itu. Boleh nggak seperti itu? Boleh menceritakan aibnya suami dengan syarat ghibah, itu benar-benar termasuk ghibah. Dengan syarat kita itu pengen minta hukumnya apa itu? Nah, itu cerita itu. Jadi istrinya Abu Sufyan namanya Hindun datang ke Rasulullah mengatakan, ya Rasulullah, inna Abu Sufyan rojulun syahih. Abu Sufyan itu orang yang kikir. Maksudnya apa? Dia itu punya harta itu, sodakoh ke orang yang nggak mau. Demikian juga anak istrinya pun dikasih pulang juga itu. Padahal dia punya harta itu. Bukan berarti nggak punya harta, dia itu punya harta itu. Dia itu memberikan harta kepada saya itu nggak cukup ya Rasulullah. Padahal dia itu punya itu. Nah, boleh nggak saya itu mengambil hartanya dari Rasulullah? Saya ambil diam-diam. Nah, berarti kan dia itu kan menceritakan aibnya suami di hadapan orang, tapi dengan syarat awal, dengan tujuan apa? Supaya dia itu minta fatwa.
minta jawabannya itu apa, dan itu dibolehkan. Itu termasuk ghibah yang dibolehkan. Kalau kita baca kitab Riyadhus Shalihin itu, ketika Imam Nawawi membahas masalah perkara-perkara yang dilarang, pertama itu beliau sebutkan ghibah. Kemudian setelah itu beliau menyebut bab selanjutnya, bab ghibah yang dibolehkan. Di antaranya apa? Orang menceritakan aib pasangannya, istrinya atau suaminya, dengan tujuan apa? Bagaimana minta fatwa, jawabannya apa, solusinya itu apa. Maka itu boleh dengan orang yang memang dia itu bisa memberikan jawaban secara hukum fikihnya itu. Nah itu situ kan Rasulullah, Hindu tanya ke Rasulullah itu, dan Rasulullah tidak mengatakan kamu jangan bicarakan suami kamu, bukan, dibiarkan. Tapi Rasulullah itu memberikan jawaban. Jawabannya apa? Khudhi min malihi ma yakfihi wa ahliki. Wahai Hindun, sudah kalau seperti itu kondisinya, silakan kamu ambil hartanya suami kamu sembunyi-sembunyi. Sesuatu harta yang cukup untuk kamu dan anak-anak kamu. Jadi itu namanya syahih-syahih itu apa? Orang itu punya itu, tapi pelit untuk orang lain dan dirinya, keluarganya itu juga pelit itu. Bahkan terkadang apa? Orang punya duit, punya harta untuk beli baju, pelit, itu hitungannya mateng sekali. Untuk beli apa saja itu hitungannya mateng gitu. Padahal apa? Padahal dia punya uang gitu. Kecuali kalau dia itu nggak punya uang kan gitu. Tapi kalau dia punya uang itu, untuk siapa uangnya kalau bukan untuk dirinya dan keluarganya itu? Selama dia sudah sedekah, maka setelah itu yang paling layak untuk mendapatkan itu keluarganya. Oleh itu jangan sampai kita itu bahwa sedekahnya banyak keluar, tapi kita biarkan anak kita, istri kita itu miskin hidupnya. Sampai akhirnya apa? Nanti kita mati, malah anak kita itu ngemis-ngemis sama orang. Padahal kita itu punya harta. Oleh itu ketika ada orang yang ingin sedekah mengatakan, ya Rasulullah, semua harta saya sedekahkan jalan Allah. Kata Rasulullah, jangan. Yang boleh. Kamu itu kalau tinggalkan anak kamu, istri kamu itu cukup, kalau kamu mati itu lebih baik daripada kamu tinggalkan mereka itu miskin sampai akhirnya nanti mereka miskin sama orang. Akhirnya dia matanya Rasulullah, bagaimana kalau saya sedekahkan 2/3 harta saya? Kata orang nggak boleh. Terus kalau setengah, wahai Rasulullah, boleh nggak? Nggak boleh. Terus dia mengatakan, Rasulullah, kalau saya ingin sedekahkan 1/3, maka Rasulullah mengatakan al-thuluth wa thuluthul katsir, yang boleh itu 1/3. Tapi sepertiga itu sudah banyak, lebih dari itu nggak boleh kamu ini. Kenapa? Karena keluarga kamu itu juga punya hak itu. Keluarga kamu itu juga punya hak. Maka jangan sampai kita itu terhadap harta yang kita miliki itu pelitnya naudzubillah itu. Jangan sampai kita seperti itu. Kenapa? Karena harta yang memang kita kumpulkan pun akan kita tinggalkan itu. Sampai zaman dulu itu disebutkan cerita oleh para ulama itu, seperti disebutkan juga sama Imam Al-Jauzi di dalam kitab ketika beliau membahas tentang orang-orang yang haqqo, orang-orang yang dungu, orang yang cerita-cerita yang sering Imam Al-Jauzi itu tulisannya banyak sekali, dan di antara tulisannya itu beliau sering menceritakan cerita-cerita yang aneh yang menunjukkan akan kepandil, yaitu orang-orang yang dungu. Dan itu zaman dulu itu terkenal sekali, ada sebuah cerita, ada seorang tua itu dinamakan dengan Syekh Bantal. Jadi orang tua itu dinamakan dengan Syekh Bantal. Syekh itu orang tua. Orang kalau sudah tua itu di Arab itu panggilnya Syekh Bantal. Kenapa? Kemana-mana bawanya bantal terus orang itu. Sampai nggak punya rumah, dia itu nggak punya apa-apa gitu. Makan itu apa, ngambil makanan-makanan yang di jalan-jalan itu, yang dibuang itu. Kemana-mana pakai mesti bawanya bantal itu. Sampai terkenal dengan Syekh Bantal itu. Karena bantalnya itu nggak pernah lepas itu. Sampai akhirnya dia itu ketika mau meninggal dunia, dia berwasiat kepada anaknya itu, nah nanti kalau saya meninggal dunia, bantal kesayangan saya itu tolong dikuburkan bersama saya itu. Dikuburkan itu, karena itu semasa hidup saya itu barang yang paling saya cintai, saya tidak pernah lepas. Demikian juga nanti kalau saya mati, tolong kuburkan bersama saya. Akhirnya benar, ketika meninggal dunia bapaknya itu, anaknya itu menguburkan bapaknya bersama dengan bantalnya, kuburkan itu. Dan anaknya pun nggak pernah tahu itu bantal apa itu. Bapaknya itu nggak pernah cerita juga itu. Akhirnya rupanya ketika sudah berlalu waktu lama, setelah itu ada permasalahan dalam kuburannya, akhirnya dibongkar sama anaknya itu. Ketika dibongkar, akhirnya kan kainnya itu, bantalnya itu kan sudah mulai rapuh kan, sudah nggak bisa kuat lagi kan. Akhirnya apa? Ketika dibongkar tanahnya itu, kuburannya itu, setelah itu bantalnya itu sudah sobek. Rupanya ketika sobek itu isinya uang. Isinya lembaran-lembaran uang. Nah, berarti apa? Ini orangnya syahih.
pikirnya itu untuk dirinya sendiri saja pikir itu. Ya, untuk dirinya saja pikir itu. Nah, jadi maksudnya itu karakter orang-orang kafir itu memang mereka itu sukanya mengumpulkan, kumpul. Kenapa mereka itu sukanya mengumpulkan? Allah Ta'ala mengatakan lagi itu, yang sabu annama lahu akhrada. Mereka itu beranggapan kalau hartanya itu bisa mengkakan dia. Dan itu kita lihat banyak orang-orang kaya itu banyak yang seperti ini. Apalagi orang-orang yang bukan agama Islam, yang mereka berkeyakinan adanya reinkarnasi, bahwasanya nanti mereka itu akan dibangkitkan lagi itu. Dan itulah banyak itu agama-agama yang meyakini seperti ini banyak. Sehingga mereka itu sekarang itu mati-matian untuk hidup kumpulkan duit. Tujuannya apa? Nanti kalau dia itu meninggal dunia, dia itu nanti akan dibangkitkan lagi. Reinkarnasi itu, kalau dia itu sekarang punya uang banyak, nanti reinkarnasinya itu menjadi manusia mulia. Nah, jadi rohnya itu akan masuk ke orang yang mulia, jadi raja lah, jadi presiden lah, atau jadi, sehingga kumpul duit itu semuanya itu. Sehingga gak usah kaget kalau seandainya mereka itu orang yang kaya raya, makanya cuma pupuk sama nasi doang itu. Itu banyak orang saya itu. Makanya cuma seperti itu. Kenapa? Karena sukanya mengumpulkan duit itu. Sukanya cuma mengumpulkan duit untuk membelanjakan untuk dirinya sendiri saja, itu masih mikir panjang ini. Nah, itu karakter-karakter orang kafir. Nah, itu kalau sudah keduanya itu berkumpul, antara suka mengumpulkan harta dan bakhil, pelit, maka berkumpul semua kejelekan. Akhirnya apa? Nanti ya seperti Korun. Nah, karakternya itu seperti Korun. Bukan berarti orang bekerja itu nggak boleh. Dalam agama kita itu kita punya konsep agama kita itu apa? Orang tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Itu konsepnya itu. Al-yadul ulya khairun min al-yadi sufla. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Dan tangan yang di atas itu tangan yang sodakoh. Kita nggak akan bisa sodakoh kalau kita nggak punya harta. Maka orang muslim itu kerja. Orang muslim itu jangan pengangguran. Orang yang paling dibenci sama Rasul itu pengangguran. Waktunya berjalan nggak mendapatkan manfaat dunia dan akhirat. Ya, kalau dia itu waktunya berjalan nggak punya penghasilan untuk akhirat, nggak punya penghasilan untuk dunia, itu orang yang paling merugi. Maka itu seorang muslim itu kerja. Tetapi ketika kerja, jangan sampai dunia itu masuk ke hati. Kalau dunia itu masuk ke hati, isinya cuma stres tiap hari itu. Maka biarkan dunia itu di tangan kita. Dunia itu di tangan kita. Kalau dunia di tangan kita, itu kan kita yang menguasai dunia. Kita yang menguasai harta, bukan harta yang menguasai kita. Kalau kita menjadi budak dunia, itu yang menyakitkan. Kita menjadi budaknya dunia. Kalau sudah dunia itu masuk ke hati, nanti kalau sudah masuk ke hati itu, yang ada cuma takut mati. Yang ada cuma takut mati. Nah, dan itu yang terjadi zaman sekarang. Kenapa sekarang itu Islam itu lemah? Seperti yang kita lihat zaman sekarang itu. Di mana-mana kita dibanting, dihabisi gitu itu. Dan yang masih semua agama. Oleh itu, dan itu benarnya kata para ulama, al-kufru millatun wahidah. Kekafiran itu satu agama, walaupun namanya beda-beda. Maka yang ada itu cuma Islam dan kafir. Maka selama itu orang kafir, pasti akan menghancurkan Islam itu. Oleh itu coba kalau kita perhatikan itu, yang menghancurkan Islam itu siapa itu? Semua agama selain Islam. Semua agama, Yahudi yang bantai Islam, yang dibantai. Demikian juga orang Kristen yang dibantai juga Muslim, orang Hindu Buddha yang Muslim juga, orang Komunis juga Muslim juga itu. Terus siapa yang bilang kita nggak ada yang bilang kita? Yang punya orang Muslim nggak ada. Kenapa? Karena kita itu lemah sama sekarang itu. Dan penyebab utama lemahnya kita itu ketika dunia itu masuk ke hati. Ketika dunia itu masuk ke hati kita, dan itu penyakit paling bahaya. Oleh itu Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis, dan hadisnya sudah terbukti. Dan kita sudah melihat benarnya hadis ini. Rasulullah SAW mengatakan, yushaku antadana alaikumul umam. Hampir-hampir, dan itu Rasulullah mengatakan itu zamannya Rasulullah itu. Tapi Rasulullah sudah mengatakan yushak, hampir-hampir. Padahal itu zamannya beliau itu. Apalagi zaman kita kan itu sudah jauh sekali zamannya itu. Hampir-hampir umat-umat sebelum selain kalian itu kumpul rebutan untuk makan kalian. Berarti ibaratnya itu apa? Kita itu kayak kambing gemuk gitu ya. Setiap orang melihat kita itu pasti pengen menyembelih gitu. Kenapa? Itu kambing gemuk itu. Jadi negeri Islam itu kaya raya. Negeri yang kaya raya itu, hasil buminya ada semuanya itu. Akhirnya apa? Setiap orang kafir yang melihat itu pasti tertarik untuk memakan itu. Akhirnya mereka berjuang untuk memakan orang muslim itu dari semua penjuru itu.
Yushaku at-tada'a alaikumul umam, hampir-hampir umat-umat selain kalian itu makan kalian. Kama tada'al akalatu ila qas'atiha, bagikan orang-orang lapar kumpul dihidangkan satu nampan makanan yang lezat, akhirnya rebutan mereka makannya itu. Dan kalian itu kayak di nampan itu. Jadi kalian itu kayak makanan lezat yang ada di nampan. Sedangkan banyaknya orang itu orang kafir dari bermacam-macam agama itu. Kenapa? Karena agama orang kafir itu satu agama. Itu kata para ulama, al-kufru millatun wahidah. Kufur itu satu agama. Jadi yang ada itu cuma Islam dan kafir. Nggak ada Islam, Kristen, Islam nggak ada. Semua selain Islam kafir semuanya itu. Nah, sehingga nanti orang kafir itu akan makan kalian semuanya itu. Seperti orang lapar dihidangkan satu nampan makanan yang lezat. Akhirnya Rasulullah SAW ditanya, ya Rasulullah, amin qillatin nahnu yawma idin. Apakah kita itu dimakan sama orang kafir sampai kita hina seperti itu tuh? Karena kita itu jumlah kita sedikit ya Rasulullah. Rasulullah mengatakan, la bal antum yawma idin kafir. Tidak, jumlah kalian itu banyak sekali waktu itu. Jumlahnya itu banyak. Walakinnakum wutha ka wutha isail. Tetapi kalian itu kayak buih di atas lautan. Namanya buih itu kan hanya ikut arus. Ombaknya ke kanan, ikut ke kanan. Ombaknya ke kiri, ikut ke kiri. Sehingga mau nggak punya pedoman. Yang penting apa? Ngetrennya apa? Ikut ini. Oh, sekarang lagi ngetrennya ini ikut. Sekarang lagi ngetrennya ini ikut. Kita nggak punya pedoman gitu ya. Setelah itu Rasulullah SAW mengatakan, dan ketika sudah seperti ini, Allah akan mencabut wala yanzi'anullah fi qulubi a'daikum al-mahabbata minkum. Dan nanti Allah akan mencabut rasa segannya orang-orang kafir kepada kalian. Dulu orang-orang kafir itu segan sama kaum muslimin itu. Apalagi zamannya Rasulullah, zamannya para sahabat, para tabi'in. Orang kafir itu segan sekali. Kenapa? Orang muslim itu adalah orang yang paling cinta mati. Enggak pernah takut dengan kematian itu. Dan itu paling mereka takutkan. Orang kafir itu paling segan itu dengan orang kafir, orang mukmin itu. Tapi itu sudah dicabut. Itu sudah dicabut. Segannya orang-orang kafir kepada kita itu sudah dicabut sama Allah dalam hati mereka. Sehingga mereka sudah nggak punya rasa takut lagi, nggak punya segan lagi kepada kaum muslim itu. Setelah itu Allah Rasulullah SAW mengatakan, wala yaktifanallahu fi qulubikum alwan. Dan setelah itu nanti Allah akan menimpakan dalam hati kalian penyakit wahan, penyakit kelemahan. Wahan itu lemah, kelemahan. Maka Rasulullah SAW ditanya, ya Rasulullah, wamal wahan? Wahan itu apa? Maka Rasulullah SAW mengatakan, hubbud dunya, cinta. Cinta itu kan dalam hati itu, dalam sanubarinya hati itu, cinta sama dunia. Berarti yang dicela sama Rasulullah itu apa? Cinta dunia. Kalau mau mencari dunia itu boleh, bahkan kita diperintahkan untuk mencari dunia. Silakan kita itu kerja, tapi jangan sampai kita itu mencintai. Jangan sampai kita itu mencintai. Kita kerja saja itu, tetapi biarkanlah hati kita itu lebih cinta surga daripada dunia. Hubbud dunia, cinta sama dunia. Setelah itu kata Rasulullah mengatakan, wa qarahiyatul maut, dan kamu takut dengan kematian. Dan itu sebab akibat. Kalau sudah orang itu sudah cinta dunia, pasti akibatnya apa? Pasti takut mati orang itu. Kenapa takut mati? Karena dia beranggapan dunianya itu, harta yang dia kumpulkan itu bisa mengkekalkan dia, kekal selama-lamanya itu. Akhirnya kalau dia mau mati, baru dia itu takutnya luar biasa terhadap kematian. Kenapa? Hartanya kan ditinggal. Begitu kita sebagai seorang muslim itu, janji Allah itu lebih kita percayai daripada apa yang kita lihat dengan mata kita. Itu namanya beriman kepada yang gaib. Orang yang beriman kepada yang gaib itu, pandangan mata yang kita lihat dengan mata kita itu, dengan apa yang Allah janjikan yang belum kita pandang dengan mata kita itu, kita lebih percaya dengan janji Allah daripada apa yang terlihat dengan mata kita. Dunia itu memang kalau kita sudah memandang dengan mata kita, dunia itu lezat gitu. Nggak ada orang yang memungkiri masalah ini. Tetapi kita itu lebih percaya dengan janji Allah Ta'ala. Kita lebih percaya dengan janji Allah Ta'ala bahwasanya surga itu lebih hebat, lebih indah daripada dunia dan seisinya. Maka silakan Anda itu bekerja, taruh harta itu di tangan. Maksudnya di tangan itu apa? Anda yang menguasai. Biarkanlah hati itu yang isi itu surga. Jangan sampai dunia yang isi dunia itu masuk ke dalam hati. Dunia itu kita atur dengan tangan kita, kita kuasai. Tetapi dunia itu biarkanlah sampai ke tangan saja, sedangkan hati kita itu dipenuhi dengan surga Allah Ta'ala. Itu seorang muslim itu walaupun dia itu melihat dunia begitu melezatkan, begitu menggoda, tetapi dia itu hatinya itu isinya surga. Dia itu mengidam-idamkan bagaimana dia masuk surga. Surga lebih lezat, lebih indah daripada
dunia dan seisinya. Dan itu nanti akan menghilangkan apa? Yang menghilangkan sifat tamak. Itu yang akan menghilangkan sifat tamak. Dan tamak itu semua orang ada. Semua orang itu ada. Dan tamak itu kapan selesainya itu? Selesainya gak akan selesai sampai mati gitu itu. Cuma orang muslim itu hanya bisa mengikis tamaknya itu. Dengan apa? Dengan iman. Yang bisa mengikis itu iman kita itu. Coba misalkan gini, kalau kita lihat hitung-hitungan kalkulasi matematika ya, namanya orang bekerja, jabatannya sudah tinggi misalkan, tapi pekerjaannya haram, pekerjaannya itu haram itu kan menjanjikan itu. Orang-orang awam yang mereka itu rakus akan harta, luar biasa jabatan itu, mati-matian orang cari jabatan itu. Beda dengan orang yang beriman, dia kenal sunnah, dapat hidayah, harta jabatannya tinggi, tinggal sama dia itu. Kenapa? Karena dia sudah nggak melihat dengan matanya itu. Walaupun jabatan itu gajinya tinggi sekali itu, dia sudah nggak percaya dengan apa yang dia dengan matanya itu. Akhirnya apa? Dia mengundurkan diri dari jabatan itu, dia keluar dari jabatannya itu. Akhirnya apa? Dicaci maki sama teman-temannya kan gitu. Ini orang goblok sekali kan itu. Jabatan itu orang memperebutkan jabatan itu manusia itu. Kamu sudah dapat itu malah lari kan gitu. Kenapa? Karena pandangannya beda itu, kacamatanya beda gitu. Ya, orang-orang yang beriman itu mereka lah yang bisa menghilangkan tamak terhadap dunia, sehingga hatta walaupun banyak jabatannya itu, jabatannya tinggi, gajinya itu banyak sekali, selama itu haram, sudah orang mukmin itu gak tertarik itu. Sebanyak apapun saya gak tertarik itu. Saya lebih senang dengan harta yang halal walaupun berapalah jumlahnya itu. Kenapa? Itu yang bisa menghilangkan kayak gitu itu apa? Tamaknya itu yang bisa menghilangkan itu iman. Yang bisa menghilangkan itu iman, dan iman yang kokoh itu yang bisa menghilangkan. Tetapi kalau imannya masih lemah, mikirnya masih panjang dia itu, mikirnya lama sekali itu. Tetapi orang-orang yang dia itu imannya sudah kuat, langsung ditinggalkan. Walaupun akibatnya apa? Akibatnya dia itu harus hidup payah. Dan itu biasa. Kenapa? Karena dia lebih cinta sunnah, lebih cinta hidayah daripada dunia dan seisinya. Ya, sampai di sini pembahasan kita. Nanti insya Allah kita lanjut lagi ayat yang berikutnya di surat Al-Humazah ini pada pertemuan berikutnya. Sampai di sini pembahasan kita. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk salurkan donasi Anda untuk Pondok Pesantren Darussalam ke nomor rekening ini. Syukron jazakumullahu khairan.